Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Teknik. Bagaimana teman-teman? Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Saya beberapa hari ini tidak bisa membuat video teman-teman karena kan ada kesibukan ya. Hari ini saya ada servisan ya, ini kulkas ini ya, 2 pintu Polytron ya. Ini kendaraannya itu teman-teman ya, bagian bawah tidak dingin ya. Sebelum kita cek bagian dalam, kita pastikan dulu teman-teman bahwa kulkas ini yang rusak apanya gitu ya. Bagaimana cara memastikan yang rusak defrostnya atau heaternya gitu ya. Kita langsung saja teman-teman, kita langsung cek sini ya. Nah sini, ini box, ini dalamnya adalah timer teman-teman ya. Kita pastikan, kita buka dulu. Kalau di dalam sini timernya ini ya, kalau masih bergetar berarti heaternya masih normal, tapi yang rusak itu hanya defrostnya gitu ya. Kalau misalkan ini timernya mati gitu ya, tidak jalan, tidak bergetar, berarti dipastikan heaternya putus atau pecah gitu ya. Nah sekarang kita buktikan teman-teman, kita buka dulu ya. Nah ini kita buka dulu teman-teman. Nah ini ya, ini namanya timer ya teman-teman. Ini kalau bergetar, sudah saya bilang tadi ya, ini kalau masih bergetar, kalau masih hidup ya gitu ya, ini berarti heaternya masih normal gitu ya. Kalau ini mati tidak bergetar berarti heaternya putus atau pecah gitu ya. Kita buktikan teman-teman, kita nyalakan. Nah sudah menyala ya, sudah juga menyala. Sekarang ini kita pegang. Nah seperti ini. Nah ini kan ada getaran teman-teman, ini menandakan berarti heaternya masih menyala teman-teman, berarti heaternya masih normal gitu ya. Berarti ini yang rusak hanya defrostnya teman-teman ya. Atau langsung kita cek saja nanti bagian atasnya ya. Kita matikan dulu, terus kita cek bagian dalamnya. Nah ini bagian dalamnya ya teman-teman, ini masih ada barangnya, masih ada es batunya ini, jadi teman-teman tapi tidak sempurna ya, masih lembek gitu ya, enggak keras-keras amat gitu ya. Katanya juga kan lama untuk membuat es ya, tidak maksimal gitu ya. Tapi yang bagian bawah teman-teman tidak dingin sama sekali ya. Kita bersihkan dulu ini isinya. Nah ini sudah kita bersihkan ya, sekarang tinggal kita bukain saja ini semua ya, penutup bagian freezernya ini ya. Ini dilepas dulu bautnya nih teman-teman. Kita percepat saja ya supaya menghemat waktu. Nah ini sudah terbuka semua teman-teman ya. Ini kelihatannya itu teman-teman ya, bunga esnya tebal ini sampai keluar ya. Lihat ini ya, keluar saat keluar dari tutup itu ya, tutup freezernya ini. Nah, ngerebus air ini, sudah dipastikan kan yang air panas sumbat itu ya teman-teman. Kita buka dulu ini teman-teman, penutup freezernya ya. Bagi teman-teman ya yang menonton video ini jangan di-skip ya, biar tidak gagal paham ya, biar memahami secara detail kerusakan kulkas Polytron yang bawah tidak dingin, bagian atas saja yang dingin seperti itu teman-teman ya. Kita tarik penutup evapnya teman-teman. Nah ini kita buka dulu ya, kita copot ini fan-nya dulu, kita copot. Ini ngemblok ya teman-teman. Ini bunga esnya tebal sekali ya di dalam evaporatornya ya. Jadi saluran ke bawah ini dia tertutup bunga es seperti itu teman-teman ya, jadi tidak ngalir udaranya ke bawah gitu ya.
Ini terlalu tebal bunga esnya. Jadi gini ya teman-teman, tadi kan setelah kita cek ya terlebih dahulu sebelum membongkar kulkas ini, tadi kan langsung kita cek bagian timernya ya teman-teman. Itu tadi ada suara getaran gitu ya teman-teman, berarti menandakan bahwa ini ya di dalam sini kan ada heater teman-teman. Nah, di dalam sini inilah heaternya ya, ini 100% aman teman-teman, tidak ada yang putus. Mengapa saya bisa mengatakan ini tidak rusak atau putus? Karena tadi sudah kita cek, timernya masih bergetar, itu tandanya heater ini masih aman teman-teman, tadi tidak putus gitu ya. Kenapa ini ngeblok? Pastinya yang ini teman-teman, defrostnya ini rusak. Defrost ini dia tidak menyambung di posisi suhu yang tertentu gitu ya, jadi heater tidak berfungsi gitu teman-teman ya. Gitu ya. Nanti ini menunggu air panas teman-teman, nanti kita siram menggunakan air panas. Ngeblok seperti ini itu ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau yang tidak rusak defrostnya, pasti heaternya gitu ya. Cara pengecekannya tadi teman-teman ya, dengan cara dipegang timernya gitu ya, untuk memastikan bagian apa yang rusak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tadi ini sudah saya pastikan kalau fan-nya, kipasnya itu tidak bermasalah teman-teman, masih berputar ya. Hanya bagian bawah saja yang tidak bisa dingin, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman kan ada yang belum paham juga ya, masalah kulkas Polytron tidak dingin ya. Kalau tidak dingin sama sekali bagian atas atau bawah, berarti kan freonnya habis. Bagaimana cara mengecek freon? Harus dipegang ini ya, seperti ini, bodi kanan kiri ya, seperti ini. Kalau kompresornya masih ini teman-teman, kompresor ini masih menyala ya, tapi tidak dingin atas bawah, kita cek saja, kita raba bagian bodi kanan kiri. Kalau dingin berarti freon habis gitu ya teman-teman ya. Kalau hanya yang tidak dingin bawah gitu ya, dipastikan defrostnya atau heaternya ya. Cara pengecekannya seperti tadi teman-teman ya, dengan cara kita buka dulu timernya gitu ya. Kita masih menunggu airnya teman-teman, air panas untuk membersihkan bunga esnya ini ya. Nah ini masih tebal, nanti kita siram menggunakan air panas supaya cepat ya. Nah selanjutnya mari kita bersihkan teman-teman ya, dengan cara ini ya, memakai air panas, supaya nanti cepat bersih ya, tidak menunggu lama. Kita siramkan seperti ini saja. Ini kan cepat ya teman-teman ya, cepat bersih ya. Kalau air panas untuk membersihkan cepat sekali teman-teman, langsung cair semua bunga esnya ya. Nah, satu gayung sudah cukup teman-teman, kalau enggak terlalu tebal-tebal amat. Kita cek langsung ya. Ini bagian defrost ini teman-teman ya, ini defrostnya. Kita raba bagian sini, bagian dalam ini bagian heater teman-teman ya. Di sini kita raba, apakah ada yang pecah gitu ya. Kita raba seperti ini, aman teman-teman ya. Tidak ada yang pecah ya, headernya aman ya teman-teman. Ini sudah saya prediksi dari awal ya, karena kan tadi kita cek bagian timernya juga kan masih berputar ya, masih berjalan ya, masih bergetar, menandakan bahwa masih normal ya. Ini defrostnya teman-teman, nanti kita lepas ya. Bagi teman-teman kan bertanya ya di dalam kolom komentar saya, Bang kenapa sudah diganti defrost masih saja belum bisa normal, masih nggak bisa dingin ya. Ini kan cara pengecekannya mungkin kurang benar gitu ya teman-teman ya. Sebaiknya kita cek terlebih dahulu bagian timernya ya teman-teman, untuk memastikan apakah defrostnya atau heaternya gitu ya. Kalau heater nyala berarti timernya itu masih jalan ya teman-teman. Kalau defrost yang rusak menandakan
di dalam defrost itu biasanya sudah tergenang air teman-teman ya, sudah ada airnya gitu ya. Kita lepas saja dulu teman-teman ini defrostnya ya, untuk memastikan ya, karena heaternya itu tadi aman teman-teman ya. Sekarang tinggal kita cek dulu aja ini defrostnya, kita lepas. Nah seperti ini ya, kita cabut saja ini sekun heaternya. Nanti headernya kita cek sekalian teman-teman ya, kita pastikan teman-teman ya. Kita cabut ini ya defrostnya. Nah ini sudah terlepas teman-teman, kita lihat ya. Nah ini sudah ada itu teman-teman ya, di dalam ini sudah ada airnya ini ya. Nah ini menandakan defrost sudah tidak bisa normal teman-teman ya, karena di dalam sudah kemasukan air ya. Nah ini nanti langsung kita ganti saja teman-teman ya, kita ganti menggunakan yang baru. Nah ini gantinya ya, kita langsung cek saja ini, kita pasang, kita cek dulu ya heaternya sekalian teman-teman ya, untuk memastikan ya lebih pasti ya teman-teman. Nah ini yang baru teman-teman ya, masih bagus ya. Nah seperti ini, nanti kita tinggal ganti saja ini defrostnya ya. Tinggal ini kita cek dulu teman-teman heaternya, kita cek menggunakan alat ukur ya teman-teman, untuk memastikan ya heaternya kan lebih pasti. Kita cek dulu ya, karena tapi kan sudah kita pastikan ternyata kan heaternya aman, tapi lebih pastinya ya harus kita ukur teman-teman ya, jadi tidak ada keraguan lagi ya. Ini kita ukur ya teman-teman. Ini ya, kita colokkan dulu propnya. Ini ya sudah menunjukkan di angka 395 ya kilo ohm ya, berarti ini masih normal teman-teman, belum putus ya, heaternya masih normal 100% ya. Kita langsung saja teman-teman, ini ya defrostnya kita ganti langsung ya. Seperti ini, tinggal ditancap saja teman-teman, tinggal ditancap-tancap terusan dirapikan ya. Udah beres. Jangan lupa ya teman-teman, sekun dari heaternya harus tancapkan ya, yang rapat ya, supaya nanti bisa normal ya, bisa bekerja itu heaternya ya. Kalau tidak rapat ngefong ya, nanti beresiko ya, nanti heaternya tidak bisa bekerja teman-teman. Tancapkan yang kuat ya, yang keras, supaya heaternya bisa bekerja dengan normal. Nah ini teman-teman ya, ini sudah rapi, tinggal kita pasang saja kipasnya. Tinggal kita tancapkan saja ini kipasnya ya teman-teman. Nah setelah ini sudah selesai, sekarang kita tutup ya. Setelah ini kita coba dulu ya teman-teman, apakah kipasnya bisa berputar ya. Kita pastikan semua teman-teman ya, kita pastikan semua sudah normal gitu ya. Setelah itu nanti kita tutup semua, kita cek dulu, kita coba, kita nyalakan ya kokasnya, kita tancapkan ya, sudah menyala ya teman-teman. Kita raba, kita pegang ini ya, timernya sudah bergetar juga ya. Kita cek dalamnya ya, kipasnya juga sudah berputar ya. Sudah jadi teman-teman, tinggal kita tutup semua, merapikan ya. Ini tadi yang rusak di proses aja ya teman-teman ya, kita tutup teman-teman ya, kita tutup, kita rapikan semua, kita percepat saja teman-teman. Sekian dulu video hari ini yang bisa saya bagikan pada teman-teman semua ya.
Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya yang ingin belajar servis atau ingin menyervis sendiri kulkasnya di rumah, yang mengalami kasus atau kerusakan yang sama seperti ini ya. Yang belum like silahkan di like, di subscribe, di komen, dan dibunyikan tombol loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.